Yesus Tuhannya, beritakan firman-Nya selama di dunia. Jemaat HKBP Delta Mas yang dikasihi Tuhan, selamat pagi dan salam sukacita. Hari ini kita berjumpa kembali dalam renungan harian HKBP yang mengawali aktivitas kita sepanjang hari ini. Untuk memohon hikmat Tuhan, marilah kita berdoa. Bapa kami yang bertahta di kerajaan surga, di pagi ini kami mau mendengarkan firman-Mu. Kiranya curahkanlah Roh Kudus-Mu untuk menerangi hati dan pikiran kami. Amin. Firman Tuhan pada hari ini diambil dari Lukas 5 ayat 5 yang akan dibacakan anak remaja kita. Dipersilakan. Nats Renungan Harian Rabu 20 Agustus 2025 tertulis dalam Lukas 5 ayat 5. Dalam bahasa Batak Didok, Gabriela si Simon ma mengalusi Guru manipat sabor nginodo hu halu jahon hamim swadong dapat alai menguasahon hatami olo doau semah pakon. Dalam bahasa Indonesia dikatakan, Simon menjawab, Guru, sepanjang malam kami telah bekerja keras, tetapi tidak menangkap apa-apa. Namun karena perkataanmu itu, aku akan menebarkan jala. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara terkasih di dalam Kristus Yesus, tema renungan kita hari ini adalah andalkan Yesus di setiap permasalahanmu. Kita seringkali mengandalkan pengalaman dalam menjalani hidup. Pengalaman adalah guru yang baik. Seorang koki yang berpengalaman tidak perlu lagi melihat resep, dan seorang pembalap yang handal tahu betul kapan harus mengerem dan kapan harus tancap gas. Begitu juga seorang ibu yang berpengalaman tahu persis apa yang dibutuhkan bayinya, sehingga dapat dikatakan bahwa pengalaman adalah sumber kebijaksanaan dan kepercayaan bagi diri kita sendiri. Namun bagaimana kalau pengalaman yang kita miliki ternyata tidak cukup untuk menjawab tantangan permasalahan yang datang? Kita sudah berusaha dengan mengandalkan kekuatan pengalaman secara maksimal, sudah bertanya kepada teman ke sana dan ke sini, tapi tetap juga belum menghasilkan yang kita harapkan. Akhirnya kita lelah dan capek, dan pada akhirnya kita bisa menjadi frustrasi. Dalam perikop Nats Renungan hari ini, diceritakan bagaimana Yesus sedang mengajar di tepi danau Genesaret. Banyak orang berdesakan di sekelilingnya untuk mendengarkan firman-Nya. Yesus kemudian melihat dua perahu, salah satunya milik Simon yang kemudian kita kenal sebagai Petrus. Yesus naik ke perahu Petrus, menjauhkan diri sedikit dari pantai, dan mulai mengajar dari sana. Setelah selesai mengajar, Yesus berkata kepada Petrus, "Bertolaklah ke tempat yang dalam dan tebarkanlah jalamu untuk menangkap ikan." Mendengar itu, Petrus memiliki alasan yang sangat kuat untuk menolak. Ia adalah seorang nelayan berpengalaman dan profesional. Semalam suntuk, ia dan teman-temannya sudah berusaha, tapi tidak mendapatkan apa-apa. Tentu ia tahu betul di mana seharusnya ikan berada, tapi tetap saja tidak menghasilkan tangkapan ikan yang diharapkan. Sehingga di tengah kondisi yang melelahkan dan kurang tidur, bisa membuat mereka kecewa dan putus asa. Logikanya tentu dalam hati Petrus berkata, tidak ada gunanya mengikuti perintah Yesus. Namun, disinilah letak inti dari renungan kita hari ini. Sebuah respon yang luar biasa dari Petrus. Ia berkata, "Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa. Tetapi karena Engkau menyuruhnya, aku akan menebarkan jala juga." Dan lihatlah buah dari kepatuhan Petrus kepada Yesus. Setelah mereka melakukannya, mereka menangkap sejumlah besar ikan, sehingga jala mereka mulai koyak. Wow,
Ini tentu pengalaman yang menakjubkan dan bahkan jauh di luar akal pikiran Petrus dan teman-temannya. Kemudian Yesus berkata kepada Petrus, "Jangan takut. Mulai dari sekarang engkau akan menjala manusia." Bapak, Ibu, dan Saudara terkasih di dalam Kristus Yesus, apa yang kita bisa petik dari perjalanan spiritual Petrus bersama Yesus ini? Tentu, ayat ini bukan hanya kisah sejarah tentang Petrus. Ini adalah cerminan yang sangat relevan untuk kehidupan kita hari ini, yaitu hidup manusia yang tidak pernah lepas dari yang namanya pergumulan dan permasalahan. Ciri-ciri manusia yang hidup, ya, ada masalah. Dengan kata lain, tidak ada manusia hidup yang tidak memiliki masalah. Permasalahannya sekarang adalah ketika kita diperhadapkan dengan semua itu, bagaimana kita keluar dengan selamat dari masalah tersebut? Sama seperti Petrus, dia tunduk dan taat akan perintah Yesus serta melaksanakannya. Demikian juga kita sepatutnya tetap setia mengikuti dan patuh melakukan apa perintah Yesus di dalam kehidupan kita. Mari lihat contoh persoalan atau tantangan perjalanan hidup di sekitar kita, atau bahkan diri kita sendiri yang bisa membuat kita putus asa. Seperti Petrus yang sudah lelah bekerja semalaman tanpa hasil, kita seringkali menghadapi situasi yang serupa. Kita sudah mencoba berbagai cara, bekerja keras, berkorban, berdoa, namun hasil yang kita harapkan tak kunjung datang. Misalkan, anak-anak kita yang sudah lulus kuliah dan berjuang mencari pekerjaan yang dia sukai, sudah melamar pekerjaan berkali-kali, tapi belum kunjung ada panggilan. Atau mungkin kita sedang menghadapi masalah keluarga yang tak kunjung selesai. Atau mungkin kita sedang berjuang melawan penyakit yang seakan tidak ada harapan untuk sembuh. Sama seperti Petrus, kita bisa merasa lelah dan kecewa. Logika kita berkata, "Sudah, menyerah saja." Lantas, akankah berakhir sampai di titik ini? Tentu tidak. Percayalah pada kuasa firman Tuhan, bukan pada pengalaman kita. Ini adalah otoritas Allah yang membatasi logika. Disinilah kita dipanggil untuk memiliki iman seperti Petrus. Petrus tidak menolak perintah Yesus. Ia tidak berdebat. Sebaliknya, ia membuat pernyataan yang mengubah hidupnya. "Tetapi karena engkau menyuruhnya, aku akan menebarkan jala juga." Pernyataan ini menunjukkan bahwa iman sejati adalah ketika kita bersedia menempatkan firman Tuhan di atas segala hal, di atas pengalaman, logika, kecerdasan, bahkan kekecewaan kita. Misalkan, ketika logika mengatakan hubungan ini sudah tidak bisa diselamatkan, firman Tuhan berkata, apa yang dipersatukan oleh Allah tidak boleh diceraikan manusia. Atau ketika rasa takut mengatakan, aku tidak punya apa-apa lagi, firman Tuhan berkata, carilah dahulu kerajaan Allah, maka semua itu akan ditambahkan kepadamu. Atau mungkin ketika keputusasaan mengatakan, aku sudah gagal, firman Tuhan berkata, sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Seringkali mujizat terjadi bukan di tempat yang kita pikirkan, tetapi di tempat yang Tuhan perintahkan. Ketika Petrus mengikuti perintah Yesus, ia bukan hanya mendapatkan tangkapan ikan yang melimpah, ia juga mendapatkan peneguhan iman yang luar biasa. Ia melihat bahwa Yesus adalah Tuhan yang Maha Kuasa, yang firman-Nya mampu mengubah hal yang mustahil menjadi mungkin. Bapak, Ibu, dan Saudara terkasih di dalam Kristus Yesus, sebagai penutup, apakah saudara sedang berada dalam perahu yang lelah dan kosong?
Apakah Anda sedang merasa putus asa karena sudah mencoba segala cara dan tidak ada hasilnya? Saat ini, izinkan firman Tuhan menjadi pedoman kita. Mari kita ambil keputusan seperti Petrus. Singkirkan pengalaman masa lalu, kesombongan, atau bahkan kekecewaan. Mari kita katakan dengan sepenuh hati, Tuhan, logika dan pengalamanku mungkin berkata tidak, tetapi karena firman-Mu, aku akan mencoba lagi. Karena firman-Mu, aku akan maju terus. Karena firman-Mu, aku akan percaya. Ketika kita melakukan itu, kita tidak hanya akan melihat mujizat terjadi, tetapi kita juga akan diteguhkan dalam iman bahwa Yesus adalah Tuhan yang hidup, yang firman-Nya berkuasa atas segalanya. Marsangama di Batata. Amin. Mari kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan untuk firman yang sudah kami dengar hari ini. Firman-Mu yang menuntun kami keluar dari setiap persoalan yang kami hadapi dan menjadikan kami pemenang di dalam kehidupan ini. Ajar kami Tuhan untuk selalu tunduk dan taat serta patuh dalam menjalani firman-Mu setiap hari. Berdoa untuk anak-anak kami, berkatilah mereka di dalam sekolah atau perkuliahannya, curahkan hikmat-Mu buat mereka dalam mengikuti pembelajarannya masing-masing, sehingga dapat selesai sesuai waktunya. Yang sedang mencari pekerjaan, tunjukkanlah jalan buat mereka, begitu juga yang sudah bekerja, biarlah mereka bekerja dan memiliki prestasi yang baik. Berdoa untuk para orang tua yang sedang berjuang untuk menyekolahkan anak-anaknya, dan juga para orang tua yang sudah pensiun dan menikmati kebersamaan dengan keluarga besar. Berikanlah kekuatan, kesehatan, dan sukacita, dan berkatilah segala pekerjaan, karir, dan usaha mereka hingga dapat bertumbuh dengan baik. Juga untuk setiap jemaat yang tetap setia dan berpengharapan merindukan kehadiran anak di tengah keluarga, kiranya curahkanlah belas pengasihan-Mu bagi mereka dan berkatilah setiap usaha yang mereka tempuh. Begitu juga buat anak-anak kami yang sudah waktunya berkeluarga, tunjukkanlah jalan dan bukalah pintu hati mereka yang tertutup, dan berikanlah jodoh bagi mereka, sebagaimana Engkau bersabda bahwa tidak baik manusia itu seorang diri, dan akan memberikan penolong yang sepadan baginya. Inilah doa dan permohonan kami Bapa, yang kami panjatkan hanya di dalam satu nama, Yesus Kristus Tuhan kami yang hidup. Marilah kita menerima berkat-Nya. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus dan kasih setia dari Allah Bapa serta persekutuan Roh Kudus, itulah yang menyertai kita dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Amin.